Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده رب لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmatnya kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, yang itu merupakan nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketahuilah bahwasannya ketika Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan nikmat Islam dan iman, antara hamba yang satu dengan hamba yang lainnya adalah berbeda. Hamba tidak dalam satu tingkatan dalam masalah keimanan dan keislamannya. Ada di sana derajat yang paling mulia, yaitu derajatnya para nabi dan para rasul. Kemudian yang setelahnya yaitu para sahabat, dan yang setelahnya yaitu orang-orang saleh, dan yang setelahnya lagi. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala begitu banyak di dalam Al-Qur'an memberikan anjuran kepada kita untuk beriman. Di antara sifat orang-orang yang beriman adalah dia mengimani segenap rukun-rukun iman, kemudian disertai dengan taat, tunduk dan patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Adapun tanda-tanda yang lain daripada tanda keimanan adalah sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal dari ayat yang kedua dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang beberapa sifat orang-orang yang beriman. Allah taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat orang yang beriman. Dan ini adalah tingkatan yang sangat tinggi di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat orang yang beriman dalam ayat yang saya bacakan tadi. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang yang beriman adalah orang yang apabila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka akan menambah keimanannya. Kemudian yang selanjutnya, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal kepada Rabb mereka. Alladzina yuqimuna shalah, mereka itu adalah orang-orang yang mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa-apa yang dirizkikan kepada mereka, mereka berinfak. Ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itulah orang-orang yang benar keimanannya. Lahum darajatun inda rabbihim, mereka itu memiliki derajat yang mulia di sisi Rabb mereka. Wa maghfiratu wa rizqun karim, demikian juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan rezeki yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, inilah sifat orang-orang yang beriman. Dan masih banyak lagi sifat-sifat orang yang beriman yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kalau seandainya kita mendapati diri kita telah ada padanya tanda-tanda yang sebagaimana disebutkan tadi, iman kepada rukun-rukun iman yang ada, kemudian disertai taat, tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian ketika dibacakan ayat-ayat Allah bertambah keimanan kita. Ketika disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, hati kita bergetar. Kita melaksanakan salat dengan memenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya. Kemudian kita menginfakkan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau seandainya kita dapati diri kita semacam itu, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas nikmat iman yang dikaruniakan kepada kita. Kalau seandainya belum, apa kewajiban kita? Kewajiban kita adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tambahan iman. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keimanan yang sebenarnya. Ketika meminta kepada Allah, tentunya bukan cuma sekedar dengan lisan saja meminta kepada Allah, tetapi harus disertai dengan usaha. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, dibukakan jalan kebaikan untuk memupuk keimanan kita. Allah membukakan bagi kita kesempatan untuk bisa hadir di majelis ta'lim, majelis zikir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia berupa tambahan keimanan kepada kita dalam majelis semacam ini. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian di pagi hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan hadis yang ke-9 dari hadis Arba'in An-Nawawi. Insyaallah saya bacakan hadisnya. Qala Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, Al-Hadits At-Tasi', hadis yang ke-9. An Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlaka alladhina min qablikum
kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr, nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa-apa yang aku larang kalian darinya, maka tinggalkanlah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Wa ma amartukum bihi, dan apa yang aku perintahkan kalian dengannya, fa'tu minhu mastata'tum, maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Fa innama ahlaka alladziina min qablikum, maka sesungguhnya yang telah membinasakan kebanyakan orang sebelum kalian, sesungguhnya sesuatu yang membinasakan orang-orang sebelum kalian, kasratu masailihim, banyaknya pertanyaan mereka, wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan penyelisihan mereka kepada nabi-nabi mereka. Hadis ini adalah hadis yang sangat mulia, dan insyaallah kita akan melalui pembahasan panjang tentang hadis ini. Kalau seandainya belum selesai pada kesempatan hari ini, insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Tentang pembahasan hadis ini, kita akan sebutkan terlebih dahulu, hadis ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, demikian juga Imam Muslim. Imam Bukhari menyebutkan di dalam kitab sahihnya, dalam pembahasan al-i'tisam bil kitab wa sunnah, berpegang teguh dengan kitab dan sunnah, di dalam sebuah bab al-iqtida'u bi sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebuah bab yang ditulis oleh Imam Bukhari, bab tentang al-iqtida', mencontoh, bi sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mencontoh sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Imam Muslim mengeluarkan dalam kitab Fadail, kitab sahihnya, beliau menyebutkan dalam kitab Fadail, babu tawqirihi sallallahu alaihi wasallam wa tarki iktsari su'alihi amma la darurata ilaihi. Di dalam sebuah bab pengagungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi banyak bertanya kepada Rasulullah pada apa-apa yang tidak diperlukan padanya. Kemudian saya akan nukilkan di sini perkataan para ulama yang menunjukkan kepada kita kedudukan hadis yang ke-9 ini. Qala al-Imam an-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi ketika mengomentari hadis ini dalam kitab beliau Syarah Sahih Muslim, ketika menyebutkan hadis ini, beliau mengatakan, hadza min qawaidil Islam al-muhimmah. Hadis ini adalah termasuk kaidah-kaidah di dalam agama Islam yang sangat penting. Wa min jawami'il kalim,
dan juga termasuk jawami'il kalim. Ada yang tahu apa arti jawami'il kalim? Pernah saya sebutkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala jawami'ul kalim. Apa artinya? Ahsan. Yang dimaksudkan dengan jawami'ul kalim adalah sebuah ucapan yang lafadznya sedikit tetapi penuh dengan makna, penuh dengan faidah. Demikian adalah kekhususan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min jawami'il kalim allati u'tiyaha sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk jawami'ul kalim yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yadkhulu fihi ma la yuhsa min al-ahkam, dan masuk ke dalam hadis ini ma la yuhsa min al-ahkam, sesuatu yang tidak terhitung begitu banyak hukum-hukum tercakup di dalam hadis ini. Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam syarah beliau terhadap hadis Arba'in An-Nawawi, beliau mengatakan, "Hadza haditsun azim." Ini adalah hadis yang agung. Min qawaidid din, termasuk daripada kaidah-kaidah agama. Wa arkanil Islam, demikian juga pondasi daripada Islam. Fayambaghi hifdhuhu wal i'tina'u bih, maka sudah selayaknya seorang menghafalnya dan juga untuk i'tina, yaitu apa? Memperhatikan, mempelajarinya dengan seksama hadis yang mulia ini. Insyaallah kesempatan yang akan datang diminta untuk hafalan sebagian ikhwan atau semuanya? Semuanya? Hadis ini semakin terasa begitu penting sekali dalam kehidupan kita, karena di dalam hadis ini memberikan arahan kepada seorang muslim untuk berpegang teguh dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, yang syariat Allah Subhanahu wa taala itu berisi perintah, berisi larangan. Syariat Allah Subhanahu wa taala adalah berisi tentang apa? Perintah dan juga larangan. Dan hadis ini adalah membahas tentang bagaimana memposisikan diri ketika mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana memposisikan diri kita ketika mendapatkan larangan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul-Nya. Hadis ini juga memberikan peringatan kepada kita, tanbih atas wajibnya mengikuti batasan yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Jadi kita beragama di dalam sebuah batasan, dan batasan ini adalah yang telah dijelaskan oleh Allah, demikian juga telah dijelaskan oleh Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana melaksanakan agama Islam ini tanpa berlebih-lebihan di dalamnya dan tanpa meremehkan. Mutawasit, seorang beragama dengan agama pertengahan, tidak ghulu, berlebihan dalam beragama, dan tidak meremehkan, tidak melecehkan ajaran-ajaran agama ini. Yang selanjutnya adalah tentang asbabul wurud dari hadis ini, sebab datangnya hadis ini. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis ini? Sababul wurud dari hadis ini adalah dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu
beliau mengatakan, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami. Faqala, maka Rasulullah bersabda dalam khutbahnya, ayyuhan nas, qad faradallahu alaikumul hajja, fahujju. Rasulullah bersabda, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qad faradallahu alaikumul hajja. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas kalian haji, maka berhajilah. Faqala rajulun, maka ada seorang yang mengatakan, akullu amin ya Rasulullah, apakah haji itu setiap tahun wahai Rasulullah? Fasakata hatta qalaha thalathan. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiam. Ketika ada seorang bertanya, apakah haji itu setiap tahun ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah terdiam. Sampai orang ini mengulanginya berapa kali? 3 kali. Aqulu amin ya Rasulullah, aqulu amin ya Rasulullah, aqulu amin ya Rasulullah. Bertanya sampai 3 kali, apakah haji itu setiap tahun ya Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau qultu na'am, la wujibat wa lamastata'tum." Kalau seandainya aku katakan iya, maka pasti akan diwajibkan dan kalian tidak mampu untuk melaksanakannya. Rasulullah mengatakan, kalau seandainya ketika aku ditanya, apakah untuk setiap tahun haji itu, kemudian aku katakan iya, maka ketika itu pasti akan diwajibkan dan kalian tidak akan mungkin mampu untuk melaksanakannya. Thumma qala, kemudian Rasulullah bersabda, "Zaruni ma taraktukum, fa innama ahlaka man kana qablakum bikathrati su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim." Rasulullah bersabda, "Zaruni ma taraktukum," biarkan apa yang aku tinggalkan bagi kalian. Sesuatu yang aku diamkan, enggak usah diperpanjang, enggak usah dipermasalahkan, enggak usah ditanyakan. Kata Rasulullah semacam itu. Fa innama ahlaka man kana qablakum. Sesungguhnya yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyaknya bertanya dan penyelisihan kepada nabi-nabi mereka. Fa idza amartukum bi syai'in, maka jika aku perintahkan kalian dengan sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum, maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Wa idza nahaitukum an syai'in fadda'uhu, maka jika aku melarang sesuatu atas kalian atau dari sesuatu, aku melarang kalian dari sesuatu, fadda'uhu, maka tinggalkanlah. Ini adalah sebab wurud dari hadis ini. Jadi kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum, sudah jelaslah sebabnya. Yaitu apa? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kewajiban apa? Haji. Kemudian ada seorang bertanya kepada Rasulullah, apakah haji itu setiap tahun? Apakah haji itu setiap tahun? Apakah haji itu setiap tahun? Ketika Rasulullah diam, dia bertanyanya, orang ini bertanya sampai 3 kali. Maka Rasulullah mengatakan, sesuatu yang aku biarkan, jangan dipermasalahkan lagi, jangan ditanyakan lagi. Ini dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam bab fardul haji fardul haji marrah fil umr. Bab tentang kewajiban haji sekali dalam seumur hidup. Jadi Imam Muslim membuat sebuah bab tentang apa? Kewajiban haji, bahwasanya haji itu adalah sekali, yang fardu adalah apa? Sekali dalam seumur hidup. Adapun Imam Ibnu Majah di dalam kitab sunannya, beliau meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dalam riwayat ini disebutkan nama seorang sahabat yang bertanya, Al-Aqra, namanya Al-Aqra, pakai ain, Al-Aqra.
anna al-Aqra' ibn Habis, Aqra' bin Habis radhiyallahu anhu sa'ala Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, beliau mengatakan, wahai Rasulullah, al-hajju bi kulli sanah aw marrah wahidah. Haji itu untuk setiap tahun atau cuma sekali saja. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bal marrah wahidah. Bahkan haji itu cuma sekali saja dalam seumur hidup. Faman istata'a fatatawwu. Maka barang siapa yang mampu, maka dia melaksanakan haji sunnah. Jadi kewajiban haji itu cuma sekali dalam seumur hidup, dan barang siapa yang mampu untuk melakukannya untuk kedua kali, ketiga kali dan seterusnya, maka itu hukumnya adalah sunnah. Dan dalam riwayat Abu Dawud terdapat tambahan, faman zada fahuwa tatawwu. Maka barang siapa yang lebih dari sekali, maka itu adalah sunnah hukumnya. Dalam kitab Mustadrak Imam Hakim disebutkan juga tambahan, faman arada fayatatawwa. Maka barang siapa yang ingin, maksudnya ingin menambah dari sekali dalam hajinya, maka itu adalah perkara sunnah ataupun tatawwu saja. Kita lanjutkan tentang faidah yang bisa dipelajari dalam hadis yang mulia ini. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma nahaitukum anhu." Apa yang aku larang kalian darinya, fajtanibu. Di sini terdapat lafaz apa yang aku larang. Maka kita harus tahu bahwasanya di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, larangan itu mengandung beberapa makna. Larangan yang terkandung di dalam Al-Quran dan Sunnah itu memiliki beberapa makna. Dan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis ini memiliki dua kemungkinan. Yang pertama adalah nahyut tahrim, larangan yang berupa pengharaman. Kemudian yang kedua adalah nahyu al-karahah, larangan yang itu hukumnya adalah makruh. Larangan yang hukumnya adalah makruh. Kita akan jelaskan apa yang dimaksudkan dengan nahyu tahrim. Nahyu tahrim maksudnya adalah nahyu minallahi ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam wa qamatil adillah ala anna an-nahya lit-tahrim. Larangan untuk pengharaman adalah sebuah larangan dari Allah. Sebuah larangan dari Allah ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam, melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan terdapat di dalamnya dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya larangan tersebut adalah untuk menunjukkan sesuatu yang haram. Dalam artian seorang diharamkan untuk melakukan sesuatu hal yang dilarang tersebut. Apa konsekuensinya ketika seorang melakukan sesuatu yang diharamkan ini? Konsekuensinya adalah
Konsekuensi daripada larangan tahrim adalah orang tersebut akan mendapatkan hukuman di dunia dan di akhirat. Contoh daripada nahyu tahrim di dalam syariat Islam ini, dalam agama Islam ini. Contoh nahyu tahrim ataupun larangan yang berupa pengharaman seperti larangan zina. Wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati zina. Yang kedua, contohnya larangan dari minum khamar, larangan dari riba atau memakan harta riba, larangan mencuri, larangan membunuh, larangan membuka aurat, larangan berdusta, larangan riswah ataupun menyuap, larangan ghibah, larangan namimah. Semuanya ini adalah nahyu tahrim. Semuanya ini adalah termasuk larangan yang berupa pengharaman. Lalu bagaimana sikap seorang muslim ketika dia mendapati larangan-larangan semacam ini? Sikap kita sebagai seorang muslim, hendaklah kita ketika mendapatkan larangan berupa larangan tahrim, kita harus meninggalkan secara sekaligus. Ketika dia tahu hukumnya, maka dia harus meninggalkannya secara sekaligus, tanpa ada tenggang waktu. Kecuali jika orang tersebut dalam keadaan terpaksa dan dengan syarat-syarat yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini larangan yang pertama, yaitu nahyu tahrim, larangan yang berupa pengharaman. Yang kedua, nahyul karahah, larangan untuk sesuatu yang makruh. Dalam istilah yang lain, para ulama menyebutkan dengan nahyu tanzih. Adalah sebuah larangan di dalam syariat, akan tetapi dalil-dalil yang ada padanya menunjukkan bukan untuk sesuatu yang haram. Jadi dilarang di dalam agama ini, tetapi bukan untuk sesuatu yang haram. Yaitu jika seorang mengerjakan sesuatu yang diharamkan tersebut, sesuatu yang dilarang tersebut, dia tidak terjerumus kepada keharaman dan dia tidak berhak mendapatkan iqab, tidak berhak mendapatkan hukuman. Dikarenakan apa? Dia melakukan sebuah larangan. Contohnya, larangan apa? Ada yang tahu contohnya kira-kira? Larangan yang makruh. Biasa menyebutkan sesuatu yang makruh, tetapi larangannya apa contohnya? Makan bawang goreng, bawang merah, bawang putih yang mentah, segar. Dilarang atau tidak? Apakah bawang merah dan bawang putih ini haram? Tidak. Tidak boleh menghadiri jamaah orang-orang yang makan bawang merah, bawang putih yang segar, yang tidak dimasak, maka tidak diperkenankan untuk hadir salat berjamaah.
Berarti kalau para wanita boleh di rumah saja kan sholatnya? Tidak boleh sama suaminya. Yang lain, larangan. Sesuatu yang dilarang tetapi bukan sesuatu yang haram. Yang lain, dilarang di dalam Islam tetapi bukan haram. Apa yang makruh? Tidur sebelum salat Isya. Makruh hukumnya. Tetapi bukan sesuatu yang haram. Yang lain? Tidur setelah salat subuh. Ada larangannya? Ada larangannya enggak? Wallahu a'lam. Saya enggak hafal dalilnya. Kalau sebelum salat Isya ada. Yang lain, makruh. Makan siang sebelum salat Jumat. Dalilnya? Ngobrol setelah salat Isya itu bergabung dengan hadis yang disebutkan tadi. Ngobrol setelah salat Isya itu adalah makruh juga. Kalau hadisnya sama dengan hadis yang larangan ngobrol sebelum tidur sebelum salat Isya. Yang lain satu yang makruh. Rokok. Siwak gimana? Siwak ketika berpuasa. Perlu di bahasan panjang ini. Kalau istinsyak apa istinsyak? Memasukkan air ke dalam hidung ketika wudu. Memasukkan air ke dalam hidung ketika berwudu dan dalam keadaan puasa. Ini makruh hukumnya. Yang lain kalau masih ada? Mencukur rambut bagi orang yang mau berkorban dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kuku, rambut, maka itu hukumnya makruh. Yang semacam ini, maka seorang ketika melakukannya, apakah berdosa? Seperti makan bawang putih, makan bawang merah. Apakah berdosa? Tidak berdosa dikarenakannya. Tidak berdosa dikarenakannya. Kecuali kalau seorang dia berniat karena malas sholat jamaah, setiap mau waktu sholat makan bawang putih, bawang merah, maka yang semacam ini berdosa. Faidah yang selanjutnya dari hadis ini, kita mengenal sebuah faidah yang mulia di dalam ajaran Islam. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Perkara yang darurat itu membolehkan sesuatu yang hukum asalnya adalah dilarang. Ketika dalam keadaan darurat, sesuatu yang asalnya dilarang itu dibolehkan. Setelah kita tahu bahwasannya apa yang dinamakan dengan nahyu tahrim sebagaimana telah kita sebutkan tadi, dan kewajiban ketika seorang mendapati sebuah nahyu tahrim bagaimana? Perlahan-lahan atau langsung? Ketika dia mendapati larangan yang berupa larangan pengharaman, maka dia harus ketika itu juga harus meninggalkan.
Akan tetapi terkadang seorang itu berada dalam sebuah keadaan. Seorang berada dalam sebuah keadaan yang memaksa untuk melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah mengalami dalam keadaan yang kepepet sekali sehingga dia melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya orang ini tidak melakukannya, tidak melakukan sesuatu yang diharamkan tadi, maka akan berakibat dia atau dirinya itu terjerumus kepada kebinasaan. Maka ketika keadaan yang begitu memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syariat Islam yang datang dari Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim yang Maha Bijaksana, maka syariat ini adalah dipenuhi dengan kebijakan, dengan sesuatu yang sesuai dengan kemampuan manusia. Maka Islam memberikan keringanan kepada pemeluknya, membolehkan pada keadaan yang sangat terpaksa untuk melakukan sesuatu yang haram pada keadaan biasa, dilakukan, ditempuh sesuatu yang haram dalam keadaan biasa itu haram, dilakukan dalam keadaan terpaksa, dan orangnya itu tidak berdosa dan tidak mendapatkan hukuman iqab dikarenakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-173. Ada yang bawa mushaf, afwan? Ada yang bawa mushaf? Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-173, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir." Sesungguhnya yang telah Allah Subhanahu wa taala haramkan atas kalian al-maitah. Apa al-maitah? Bangkai. Wad-dama, darah. Walahmal khinzir, daging. Khinzir apa? Babi apa unta? Sudah jelas sekali lu tanya. Babi atau unta? Walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan apa yang disembelih untuk selain Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 4 hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu Allah memberikan keringanan. Famanitturra, maka barang siapa yang terpaksa, ghairu baghin wala adin, dengan syarat tidak senang dan tidak melampaui batas. Ghairu baghin wala adin, dan tidak melampaui batas. Fala isma alaih, maka tidak ada dosa baginya, tidak ada dosa atasnya. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Ghafur, pemberi taubat, pemberi ampunan, Rahim, penyayang. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada hamba-Nya dengan syarat tadi, 2 hal yang harus disyaratkan. Ketika seorang melaksanakan, terpaksa menempuh sesuatu yang diharamkan oleh Allah, harus apa? Ghairu baghin, tidak suka, wala adin, dan tidak melampaui batas. Nanti akan kita sebutkan contohnya. Maka dari ayat yang mulia ini para ulama membuat sebuah kaidah, ulama usul fiqh membuat sebuah kaidah sebagaimana yang saya bacakan tadi, ad-darurat tubihul mahzurat. Ketika dalam keadaan darurat,
itu dibolehkan perkara-perkara yang mahdzur, perkara-perkara yang dilarang. Di antara contohnya, diperbolehkan makan bangkai bagi seorang yang terpaksa untuk makannya. Nanti akan kita sebutkan tentang dalam yang setelahnya keterangan ghairu baghin wala adin. Dibolehkannya bagi wanita ataupun laki-laki untuk berobat dengan cara membuka aurat dengan syarat tertentu, nanti akan kita sebutkan pula. Demikian juga tidak dipotongnya tangan pencuri yang mencuri dikarenakan kemiskinannya. Mencuri dikarenakan kemiskinannya, nanti juga akan kita sebutkan penjelasannya. Yang perlu diperhatikan dalam masalah ini, yang perlu kita perhatikan adalah banyak sekali orang yang ketika mempraktekkan kaidah ini, ad-darurat tubihu al-mahdzurat. Kebanyakan orang ketika mempraktekkan kaidah ini menggunakannya dengan seluas-luasnya, dibuka seluas-luasnya, tanpa ada batasan makna darurat. Tanpa ada batasan makna darurat, dibuka seluas-luasnya makna darurat. Setiap kita tahu darurat itu apa katanya. Jadi setiap orang daruratnya itu berbeda-beda. Dan mereka juga tidak memiliki batasan sampai kapan darurat itu diperbolehkan. Jadi kesalahan yang sangat fatal ini ketika praktek kaidah apa? Ad-darurat tubihul mahdzurat. Kesalahannya ada dua. Mereka tidak paham batasan makna darurat. Dan mereka tidak membatasi pula sampai kapan diperbolehkannya keadaan darurat ini. Kita harus mengenal ini. Harus tahu makna darurat itu maksudnya apa. Dan batasannya kapan berakhirnya. Agar kita tidak terjerumus dalam kesalahan yang fatal ini. Para fuqaha telah menyebutkan, ulama fiqih, fuqaha, mereka telah menyebutkan yang dinamakan dengan darurat. Darurat itu apa? Ma yaj'alul insan fi khatarin yuhaddiduhu bil maut aw itlafi adwin min a'dha'ihi aw ziyadati marad. Yang dinamakan dengan darurat itu adalah apa? Sesuatu yang menjadikan seseorang itu berada dalam bahaya, terancam dengan kematian. Ini yang pertama, terancam dengan kematian. Kemudian yang kedua apa? Itlafu adwin min a'dha'ihi. Hilangnya salah satu anggota badan darinya. Yang ketiga, atau bertambahnya sakit. Ini yang dinamakan dengan darurat. Ini yang dinamakan dengan darurat. Jadi darurat itu tidak semau kita mengatakan darurat saya semacam ini. Saya melaksanakan sesuatu yang haram ini darurat, keadaan darurat terpaksa. Nanti setiap orang akan praktek masing-masing dengan daruratnya masing-masing. Tenggang waktu diperbolehkannya hal tersebut atau darurat tersebut. Sampai kapan? Darurat tersebut diberlakukan sampai hilangnya bahaya atau sesuatu yang dikhawatirkan. Bagaimana menentukannya? Para ulama mengatakan sebuah kaidah. Ada sebuah kaidah lagi, ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Perkara darurat itu ditentukan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kalau sudah tidak butuh lagi, ketika itu berakhirlah daruratnya. Tidak boleh lagi diberlakukan darurat ketika apa? Sudah tidak diperlukan lagi. Maka darurat ditentukan sesuai dengan kebutuhannya. Maka kita akan contohkan
sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Maka barang siapa yang terpaksa memakan bangkai, perhatikan, barang siapa yang terpaksa memakan bangkai, tidak boleh baginya untuk memenuhi perutnya dalam keadaan bepergian jauh. Ketika itu habis semua bekal-bekalnya, kemudian kebetulan dia mendapati seekor kambing yang sudah mati. Daruratnya ketika seperti apa? Daruratnya adalah apa? Ketika dikhawatirkan kalau tidak makan bangkai kambing ini dia mati, atau mungkin kakinya rontok satu, atau apalagi anggota badannya hilang satu, ataupun sakit dengan sakit yang parah, maka itu dinamakan dengan darurat. Ketika yang semacam itu, keadaan semacam itu, seorang itu boleh makan bangkai apa tadi? Bangkai kambing halal. Bangkai kambing halal, haram. Bangkai kambing haram. Maka ketika seorang dalam keadaan darurat dibolehkan makan, tetapi batasannya sampai apa? Sampai hilangnya apa? Bahaya kematian, bahaya-bahaya yang lainnya. Jadi kalau seorang memakan bangkai kambing, maka tidak boleh baginya untuk sekalianlah, lagi darurat ini, saya kenyangin perut saya sampai penuh. Tidak boleh. Lagi darurat ini, dibikin sate, dibikin gulai, dibikinlah apalagi hidangan yang lain, dan dibikin dendeng untuk bekal nanti perjalanan selanjutnya. Tidak diperkenankan semacam ini. Jadi tujuannya darurat ini adalah apa? Memberikan kelangsungan hidup bagi seorang tersebut agar bisa sampai bisa memenuhi hajatnya, kebutuhannya. Jadi tidak boleh seorang makan bangkai kemudian untuk sampai kenyang kemudian menyimpan untuk bekalnya, tidak boleh. Kemudian yang kedua, siapa saja yang terpaksa mencuri untuk makan anak-anaknya, maka tidak boleh untuk mengambil melebihi kebutuhan sehari dan semalam. Orang yang mencuri pun harus bijak. Terpaksa keadaannya mencuri, tidak mungkin baginya kecuali hanya itu saja. Maka mencurinya pun tidak boleh banyak-banyak. Tidak boleh melebihi kebutuhan sehari semalam. Sehari semalam umpamanya beras, tentu keluarga dengan 2 anak, berapa kira-kira berasnya? Sekilo cukup, ya sudah. Darurat ini, ambil 15 kilo lah buat persediaan sekalian. Jangan semacam ini. Kemudian yang ketiga, siapa saja yang terpaksa membuka aurat di hadapan dokter, ini baik laki-laki ataupun perempuan, siapa saja yang terpaksa membuka aurat di hadapan dokter, maka tidak boleh membuka aurat yang lain kecuali aurat yang berhubungan dengan sakit yang mau diperiksa. Umpamanya sakit seorang akhwat betisnya ada bisulan, kasihan sekali. Ataupun ikhwan di pahanya ada bisul, maka cukuplah bagian sakit itu saja yang dibuka. Jangan sampai dua-duanya dibuka semuanya. Ikhwan pahanya bisulan, kemudian dokternya kebetulan wanita yang ada, karena tidak tahu datang ke rumah sakit mau operasi bisul, tahu-tahu yang piket dokter perempuan. Ya sudah, jangan dibuka kedua pahanya, tapi bukalah cuma satu saja. Demikian juga akhwat, jangan semacam itu.
Kemudian yang lainnya lagi, contohnya, siapa saja yang terpaksa harus berobat, umpamanya kita contohkan wanita. Seorang wanita terpaksa harus berobat, maka tidak boleh baginya dia pergi ke dokter laki-laki untuk berobat jika ada dokter wanita yang bisa melakukan pengobatan yang sama. Seorang wanita tidak boleh pergi ke dokter laki-laki jika ada dokter wanita yang bisa melakukan perbuatan yang sama dengan dokter laki tersebut. Walaupun tempatnya agak jauh, ya, walaupun tempatnya agak jauh harus pergi ke dokter wanita tersebut. Hah? Tidak apa-apa. Terkadang aneh, akhwat. Kalau sama ikhwan yang lain ketemu, umpamanya kita mau bertamu, ketahuan sedikit saja sudah langsung tutupan. Ketika mau melahirkan sedikit aja sudah langsung sesar, pergi langsung ke dokter laki-laki dengan ikhlasnya membuka auratnya di hadapan orang yang tidak berhak melihatnya. Ini juga banyak dialami oleh ikhwan-ikhwan di tempat-tempat yang lain. Kalau sama kita ketemu di jalan hanya udah nyumpet kemana udah katanya. Tetapi kalau sama dokter udah kayaknya ikhlas sekali, mau berobat, darurat alasannya. Padahal darurat gimana? Satu kota banyak dokter wanitanya kok. Dokter wanita yang lain bisa. Kita sekarang akan melihat sesuatu keterpaksaan yang dibuat-buat oleh orang. Darurat yang dijadikan sebuah alasan oleh orang. Padahal bukan darurat sebenarnya. Kita akan melihat contohnya di sini. Seorang yang punya modal sedikit, kemudian ingin mengembangkan usahanya. Karena apa? Lagi maju pesat usahanya, banyak permintaan. Ingin mengembangkan usahanya dengan cara apa? Dengan mengembangkan, mencari modal dengan bekerja sama dengan bank-bank ribawi. Dengan bank ribawi, mengambil modal dari sana, kemudian apa? Untuk mengembangkan usahanya. Alasannya apa? Darurat. Benar? Tidak boleh semacam ini. Tidak dibenarkan. Seorang ikhwan yang belum punya rumah, yang belum punya rumah atau punya rumah tapi kecil, kemudian ada tawaran, anaknya sudah 6. Kalau rumahnya nggak diperbesar, ini sempit, ya salah siapa punya anak banyak. Kemudian akhirnya tergiur dengan tawaran. Diberikan tawaran apa? KPR. Dengan riba, sudah jelas dengan riba. Ini tidak boleh. Mengatakan ini darurat, saya bermuamalah seperti ini darurat. Karena cuma pengen apa? Rumah yang layak, rumah yang besar. Kemudian yang lainnya lagi, yang tidak boleh, yang ini adalah keterpaksaan yang dibuat-buat. Contohnya, wanita yang punya suami yang menafkahinya. Lihat, para akhwat dengarkan. Akhwat dengarkan. Seorang wanita yang punya suami dan suaminya ini menafkahinya, ataupun seorang akhwat yang dia punya saudara yang menafkahinya. Kemudian dia keluar rumah untuk bekerja. Di tempat kerjanya ikhtilaf, percampuran laki-laki dan perempuan di tempat kerjanya, tidak ada batasan. Maka tidak boleh seorang wanita mengatakan darurat, padahal suaminya bekerja dan nafkahnya cukup untuk makan, kecuali untuk nyicil motor itu belum cukup, nyicil mobil belum cukup umpamanya. Dengan alasan darurat, kemudian apa?
keluar rumah, bekerja di kantoran dengan keadaan semacam itu, maka ini tidak diperkenankan. Ini adalah darurat yang dibikin-bikin, dan itu adalah tidak dibenarkan di dalam Islam. Contohnya yang lain yang banyak lagi, darurat yang dibuat-buat. Antum bikin satu. Darurat yang dibuat-buat sekarang orang banyak. Hah? Darurat yang dibuat-buat. Kalau bikin alasan gampang ya. Gimana? Contohnya darurat yang dibuat-buat tetapi tidak diterima hakikatnya. Banyak sekali dipakai sekarang. Saya contohkan satu lagi, nanti harus ada yang contohkan. Sekarang saya contohkan satu. Orang membuat-buat alasan ketika mau masuk jadi PNS. Sekarang lagi musim PNS. Cari informasi ke sana ke sini, semuanya akhirnya ketentuannya adalah apa? 100 juta. Gul. Pokoknya setiap PNS harus dikenai 100 juta. Dia mengatakan apa? Saya nyogok darurat. Nggak mungkin lagi masuk ke dalam jadi pegawai negeri. Nggak mungkin lagi kecuali dengan apa? Nyuap 100 juta. Maka ya ini darurat. Saya masuk ke dalamnya darurat. Diterima nggak? Nggak kan? Yang lain coba. Darurat yang dibuat-buat. Hah? Wallahu alam, kalau seandainya ada bank yang lebih bersih, maka dicari yang ada yang lebih bersih. Allah alam, tidak mengapa kalau seandainya tidak memanfaatkan sebagaimana manfaatkannya seorang kebutuhan seorang, tidak sebagaimana orang yang kredit. Orang yang transferan itu lebih ringan daripada orang yang kredit dengan sistem bunga. Wallahu alam, seperti itu. Tentunya kalau ada sistem perbankan yang sudah bersih, maka kita pilih itu. Wallahu alam bishawab. Yang lain, jangan bertanya dulu, saya mau tanya tadi. Nah, cicilan motor juga rata-rata seperti itu. Alasannya darurat. Daruratnya apa? Istrinya nangis terus. Istrinya minta motor gegrek, nggak bisa di stop. Yang lainnya lagi, darurat yang dibuat-buat tidak bisa diterima. Apa kira-kira? Ada yang lain? Sudah habis, cuma itu aja? Banyak sekali sebenarnya. Kita lanjutkan. Faedah dari hadis ini adalah kita mengenal adanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, demikian juga perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah di dalam Al-Qur'an dan Sunnah maka seperti larangan. Perintah di dalam Al-Qur'an dan Sunnah itu memiliki beberapa macam makna, dan para ulama telah bersepakat bahwasannya annal asla fil amri lil wujub, bahwasannya hukum asal dari perintah adalah untuk sesuatu yang wajib. Hukum asal dari perintah, kalau ada sebuah perintah di dalam Al-Quran ataupun Sunnah, maka hukum asalnya adalah wajib, kecuali jika ada sesuatu yang memalingkan dari sesuatu yang wajib tersebut kepada yang lainnya. Adapun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku perintahkan kalian dengannya, maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan.
maka ada dua macam perintah di sini. Ada dua kemungkinan perintah di sini. Yang pertama, amrul ijab. Yang pertama adalah perintah wajib. Perintah wajib. Saya bacakan langsung Indonesianya saja. Adalah sebuah perintah dari Allah melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin. Perintah wajib adalah perintah dari Allah melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin untuk melakukan sesuatu. Dan dalil-dalil yang ada menunjukkan wajibnya hal tersebut. Dan dalil-dalil yang ada menunjukkan wajibnya hal tersebut. Ini dinamakan dengan perintah wajib. Seorang wajib melakukannya. Jika meninggalkan, dia akan mendapatkan hukuman apa? Jika meninggalkannya ya, dia akan mendapatkan hukuman sebagaimana ketika dia melaksanakannya dia akan mendapatkan pahala. Jadi wajib atas seorang melakukannya. Kalau tidak melakukannya dia akan mendapatkan hukuman sebagaimana kalau dia melakukannya imtithalan, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan pahala. Perintah yang wajib contohnya apa? Perintah apa? Sebutkan. Salat. Yang kedua, zakat. Terus puasa Ramadan, terus haji, terus apa lagi? Perintah yang wajib? Birrul walidain. Yang wajib lagi yang lainnya? Menuntut ilmu. Yang lain? Berbuat adil. Yang lainnya? Perintah yang wajib. Apa lagi? Bertauhid. Dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah amrun nadbi. Perintah sunnah. Yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada seorang muslim melalui lisan Rasulnya untuk melaksanakan sesuatu atau untuk melakukan sesuatu. Dan dalil yang ada menunjukkan bahwasanya hal tersebut adalah sunnah. Jadi Allah perintahkan melalui Rasulnya kepada kaum muslimin. Kemudian dalil-dalil yang ada menunjukkan bahwasanya hal itu adalah sunnah, bukan sesuatu yang wajib. Maka yang semacam ini tidak wajib atas seorang untuk melakukannya. Tidak wajib untuk melakukannya. Tidak wajib melakukannya. Dan ketika seorang melakukannya imtithalan, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan dibarengi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh sekarang, perintah yang mandub, yang sunnah. Perintah tentang apa? Puasa Senin dan Kamis. Yang lain? Qiyamul Lail. Kemudian yang lain? Salat duha. Yang lainnya lagi salat rawatib. Demikian juga infak yang bukan wajib ataupun sedekah. Walaupun hal ini bukan sesuatu kewajiban, akan tetapi sudah selayaknya seorang muslim itu berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan, dan ini adalah sesuatu yang disyariatkan di dalam Islam.
Kaidah yang selanjutnya yang diambil dari hadis ini adalah sebuah kaidah di dalam Islam, dan kaidah ini adalah kaidah yang sangat mulia juga, sebagaimana kaidah-kaidah yang telah saya sebutkan sebelumnya. Sebuah kaidah al-masyaqqatu tajlibut taysir. Al-masyaqqah, keberatan, kesusahan itu mendatangkan kemudahan. Al-masyaqqah, keberatan ataupun kesusahan, tajlibut taysir, itu akan mendatangkan kemudahan. Sesuatu yang sudah diketahui bersama bahwasannya ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan agama Islam ini kepada umat manusia, tujuannya adalah agar umat manusia mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itulah ajaran Islam ini datang dengan membawa kemudahan dan meniadakan segala macam bentuk kesusahan yang akan mengena kepada umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-185. Allah Ta'ala berfirman, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Dan barang siapa yang dia sakit ataupun dalam keadaan safar, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa dan menggantikan di hari yang lain. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan atas kalian kemudahan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan atas kalian sesuatu yang menyusahkan. Demikian juga di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-78, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Tidaklah Allah menjadikan atas kalian di dalam agama itu sebuah apa? Sesuatu yang memberatkan, sesuatu yang memberatkan. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Inna hadzal din yusrun." Sesungguhnya agama ini adalah mudah. Yassiru wa la tu'assiru. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudahkan dan janganlah kalian mempersusah, mempersulit. Sebagaimana telah kita sebutkan tadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kepada kaum muslimin, membolehkan kepada kaum muslimin untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Bagi siapa yang tidak boleh berpuasa? Boleh tidak berpuasa? Orang yang sakit, orang yang safar, apa lagi? Orang yang jompo, maka diberikan keringanan di dalam agama Islam ini untuk tidak berpuasa. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan ketika sedang safar, salatnya dibagaimanakan? Jamak dan diqashar. Demikian juga dalam bersuci, syariat Islam ini memperbolehkan kalau tidak mendapatkan air dengan tayamum. Semacam ini adalah dinamakan di dalam agama ini dengan ar-rukhsah ataupun keringanan. Bersandar kepada syariat Allah Subhanahu wa taala secara umum yang mudah dan menghilangkan sesuatu yang memberatkan. Demikian juga berdasar hadis yang mulia ini, maka para ulama membuat sebuah kaidah al-masyaqqatu tajlibut taysir, bahwasanya sesuatu yang susah itu akan mendapatkan atau akan mendatangkan sesuatu kemudahan. Dan ini adalah menjadi dasar dari segenap fikih di dalam Islam,
bahwasannya ketika mendapatkan kesusahan pasti akan datang kemudahan di dalamnya. Makna dari kaidah ini, makna dari kaidah al-masyaqqatu tajlibu taysir adalah jika seorang mukallaf, siapa mukallaf ini? Mukallaf seorang yang telah terbebani syariat. Jika seorang mukallaf dia berada dalam sebuah keadaan yang menjadikannya dia berada dalam kesusahan untuk melaksanakan sebagian kewajiban syar'i, maka kesusahan yang dia dapati itu menjadi sebab sebuah kemudahan. Jadi ketika seorang mendapati sebuah kesusahan untuk melaksanakan sebuah kewajiban syar'i, maka kesusahan tersebut akan mendatangkan kemudahan dan keringanan baginya. Akan mendatangkan apa? Kemudahan dan keringanan baginya. Yang mana hal itu akan memudahkan pelaksanaan baginya, dan ketika itulah seorang itu berada dalam keadaan lapang dalam dalam urusannya, dalam keluasan dan dalam kemudahan. Contoh daripada hal ini, contoh daripada al-masyaqqatu tajlibu taysir, sesuatu yang memberatkan itu akan mendatangkan kemudahan. Contohnya, seorang itu dimaafkan dari najis yang sedikit. Najis yang sedikit itu dimaafkan darinya. Umpamanya kita berjalan di jalan yang tidak terlepas jalan itu dari najis, maka sesuatu yang sedikit maka tidak terbebani seorang untuk membersihkan dirinya dengan sebersih-bersihnya. Demikian juga seorang yang buang hajat. Siapa yang menjamin kalau 100% dia tidak terkena cipratan air kencingnya? Siapa yang menjamin 100%? Saya sudah terbebas 100%. Tidak ada yang bisa menjamin semacam itu. Tetapi syariat Islam tidak mempersusah. Karena apa? Membersihkan najis umpamanya satu titik yang sangat kecil dalam satu serat kain, bisa enggak kira-kira? Susah kan? Maka ketika ada semacam itu maka dimudahkan, sudah cukup. Kemudian yang lainnya lagi, contohnya dalam masalah akad, sesuatu yang memberatkan dalam masalah akad. Umpamanya seorang masuk WC umum. Bayarnya berapa WC umum? 1.000. Kalau apa itu? Buang. Kalau ditambah kentut, tetap. Umpamanya sekarang bayarnya 1.000. Waktunya berapa? Majhulkan waktunya, walaupun 1 jam 1.000. Setengah menit 1.000. Yang lainnya lagi 1.000. Kemudian air yang digunakan berapa? Beda-beda kan? Tetap 1.000. Apakah yang semacam ini harus diberatkan? Maka tidak. Dalam masalah semacam ini, akad itu dimudahkan. Kemudian yang lainnya, contohnya naik bis, naik angkutan. Tarif dari pemerintah umpamanya per kilo sekian. Sekarang kalau seandainya harus menghitung kilonya, kenetnya tidak harus menghitung, setiap penumpang harus hitung per kilonya. Satu orang ini gimana? Memberatkan atau tidak? Memberatkan. Maka di antara kedua pihak ini diberikan keringanan. Sudah ditentukan sekian. Kemudian juga tukang cukur umpamanya, rambutnya yang lebat sekali. Cukur berapa? Apakah sama kan? Sama. Dalam masalah semacam ini diberikan keringanan. Sesuatu yang memberatkan akan mendatangkan kemudahan.
Demikian juga kencing anak laki-laki. Itu cukup diapakan? Diciprati dengan air sampai basah atau tidak? Ciprati sedikit sekali, ciprat cukup? Tidak. Ciprati sampai agak basah. Kenapa ini? Karena susah. Anak laki-laki itu berbeda dengan anak wanita. Kalau anak laki-laki, kencingnya itu kemana-mana. Tetapi kalau wanita, bayi wanita, kencingnya muncrat ke sana ke sini? Tidak kan? Satu tempat saja. Dikarenakan inilah syariat Islam datang dengan kemudahan. Sedikit lagi pembahasan tentang batasan masyaqqah. Jadi hadis ini mungkin belum selesai pembahasannya pada hari ini. Kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Batasan sesuatu yang dianggap susah, masyaqqah, yang memberatkan. Kebanyakan orang berada dalam kerancuan dalam masalah ini dan menyangka bahwasannya sedikit saja didapati kesusahan maka sudah tidak terbebani kewajiban. Orang menganggap, demikian juga orang yang tidak paham ini mengatakan bahwasanya kalau sudah ada sesuatu yang memberatkan maka sudah gugur. Umpamanya wanita harus berjilbab, berat jilbab, ini panas dan lain sebagainya. Karena apa? Ad-dinu yusrun. Agama ini adalah apa? Mudah. Mudahkan dan jangan persulit. Maka enggak usah pakai jilbab. Dalilnya apa? Dalilnya Quran, dalilnya juga hadis. Demikian juga kaidah para ulama. Benarkan semacam itu atau tidak? Tidak dibenarkan. Yang lainnya lagi, puasa berat. Ad-dinu yusrun, bubar semuanya jarak-jarak. Salat memberatkan. Astagfirullah. Alhamdulillah. Maka di sini kita harus mengetahui agar kita mengetahui batasan masyaqqah agar kita tidak terjerumus sebagaimana kebanyakan orang terjerumus padanya. Masyaqqah itu terbagi kepada dua. Yang pertama, al-masyaqqah al-mulazimah lit-takalif asy-syar'iyyah. Masyaqqah atau keberatan yang senantiasa ada pada setiap beban syariat, maksudnya setiap ibadah, pada sebuah ibadah, ada terus. Contohnya syariat yang membebani ataupun yang memberatkan, contohnya apa? Puasa. Puasa berat atau tidak? Siapa yang bilang ringan? Siapa yang bilang ringan? Puasa berat atau tidak? Berat puasa. Kalau dengan ad-dinu yusrun, yassiru wala tu'asiru. Gimana? Ya sudah, enggak puasa. Kemudian juga haji, berat atau tidak? Berat. Tenaga juga perlu, harta juga perlu. Kemudian apa? Ad-dinu yusrun. Semuanya habis semuanya syariat di sini dengan ad-dinu yusrun ini. Jihad berat atau tidak? Berat. Demikian juga amar ma'ruf nahi munkar berat. Kalau disampaikan dengan ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Kira-kira bagaimana syariat Islam ini? Habis atau tidak habis? Akan berakhir sudah. Ini adalah tabi'ah syariat ataupun syariat-syariat yang biasanya memang sudah berat. Kemudian yang lainnya adalah yang kedua, masyaqqah laisa min tabi'ati taklif. Jadi sebuah keberatan yang bukan merupakan kebiasaan daripada pembebanan syariat. Ada dua tingkatan. Yang pertama adalah masyaqqah ataupun kesusahan yang menjadikan seorang dalam kesusahan yang ringan. Masyaqqah tetap ada, tetapi apa? Ringan. Contohnya adalah seperti orang yang safar, tapi safarnya pendek. Masyaqqah ada, beratnya ada, tetapi apa? Tidak begitu terasa. Kemudian yang kedua, sakit yang ringan.
maka masyaqqah yang semacam ini tidak ada pengaruhnya terhadap syariat Islam. Masyaqqah yang semacam ini tidak ada pengaruhnya dalam syariat Islam. Demikian juga afwan, saya belum ingatkan, masyaqqah yang tadi yang senantiasa ada itu tidak ada pengaruhnya dalam syariat Islam. Puasa berat, jihad berat, yang semacam itu ketika terjadi keberatan, masyaqqah, maka tidak ada pengaruhnya sama sekali. Demikian juga ini. Kemudian yang kedua yaitu apa? Masyaqqah atau sesuatu yang menyusahkan, yang memberatkan, yang besar, yang itu berakibat bahaya baik jiwa, harta ataupun kehormatannya. Kita contohkan di sini adalah orang yang mampu memiliki harta untuk berhaji, kesehatannya pun ada. Punya harta untuk haji, kemudian kesehatannya pun ada. Kemudian apa? Dia tahu bahwasanya di jalan itu ada perampok. Ada perampok. Maka keadaan yang semacam itu, dia mendapatkan kesusahan semacam itu, dengan keadaan yang dia dapati itu, dia mendapatkan keringanan. Keringannya apa? Keringannya apa? Untuk mengundur hajinya, tidak harus ketika tahun itu. Karena apa? Masih banyak aral yang melintang, umpamanya apa, perampok dan lain sebagainya. Diberikan keringanan semacam itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini apa yang bisa kita pelajari dari hadis yang ke-9 dari hadis Arba'in An-Nawawi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk menyelesaikan pembahasan tentang hadis ini dan faidah-faidah yang terdapat di dalamnya. Wallahu taala a'lam bishawab.